tentang makhraj huruf ya, makhraj huruf atau makhraj huruf. Makhraj huruf atau nama lainnya adalah tempat-tempat keluarnya huruf adalah jamak dari kata makhraj ya, makhraj jamak dari kata makhraj yang artinya tempat keluarnya huruf. Di mana suara akan berhenti pada tempat tersebut sehingga dapat dibedakan antara huruf satu huruf dengan huruf berikutnya, huruf yang lainnya. Jika kita ingin mengetahui tempat keluarnya huruf satu huruf, bacalah huruf tersebut dengan salah satu dengan dua cara. Yang pertama dia ditambahkan tasdid, maksudnya ditasdidkan. Yang kedua disukunkan, ya. Dengan cara ini kita akan dapat simpulkan bahwasanya huruf tersebut keluar dari tempat tersebut. Jadi cara menentukan makhraj huruf adalah yang pertama ditasdidkan, yang kedua disukunkan. Ya, tempuh dua cara ini. Contohnya di sini ketika bacaan abba, ya, abba atau ab, ya, kita akan mendapatkan suara ba keluar dari kedua bibir. Ya, abba, ab. Nah, dapat simpulkan dari bahasanya tadi bibir dari dua bibir. Demikian juga bacaan anna atau an. Kita akan mendapatkan suara nun keluar dari ujung lidah menempel pada bagian gusi atas. Ya, anna, ujung lidah kita tempel di gusi gigi di bagian atas. Dengan dua cara itu yang kita dapatkan, ya. Kita mendapatkan tempatnya, dapat keluar tersebut. Ingat ya, dengan cara apa? Yang pertama dengan cara mentasdidkan, ya. Contohnya abba, anna, sarab. Sekira ketiduran. Oh, sih. Ya, geser lagi ya, geser ya. Ya, geser lagi. Ya, kipasnya geser banyak ke dalam saja. Nggak panas juga. Sekarang hujan tadi. Oke, geser nih. Disukunkan dan ditasdidkan. Berikutnya macam-macam makhraj huruf. Macam-macam makhraj huruf. Secara umum ini terbagi menjadi 5 bagian. Ini sudah ma'ruf yang sering kita sudah hafal. Yang pertama al-jauf, yaitu rongga mulut dan rongga tenggorokan. Yang kedua al-halq, tenggorokan. Yang ketiga al-lisan, lidah. Yang keempat syafatan atau syafatain, artinya kedua bibir. Yang kelima al-khayshum, pangkal hidung. Nah. Masih ingat kan? Coba Mujibul. Masih ingat Mujibul? Makhrajul huruf terbagi menjadi 5 secara umum. Jelas sebutkan. Al-jauh, al-jauh, rongga mulut dan tenggorokan. Ya, rongga mulut dan tenggorokan. Terus? Al-lisan, lidah. Yang kedua dulu. Al-halq. Ya, al-halq artinya? Al-halq. Tenggorokan. Ya, tenggorokan. Ya. Yang ketiga? Al-lisan. Lidah. Al-jauf. Sudah tadi. Bibir. Apa bahasa Arabnya? Al-hashum. Itu hidung. Asyafatan. Ya, asyafatan. Kedua bibir. Yang kelima? Al-hashum. Al-khayshum. Artinya? Pangkal hidung. Masyaallah. Nah. Ada lagi masih hafal? Coba. Perwakilan tetangga, perwakilan dulu tuh. Pembagian makhraj itu ada 5. Yang pertama al-jauh itu rongga bibir dengan rongga tenggorokan. Rongga bibir? Ada rongga bibir dengan rongga tenggorokan. Ya. Kemudian al-halq itu tenggorokan. Kemudian al-lisan itu lidah. Kemudian asyafatan itu kedua bibir. Ya. Kemudian al-khayshum itu pangkal hidung. Insyaallah. Perwakilan tenang ya. 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 Al-lisan, lidah. Ya.
Al-haq tenggorokan. Tenggorokan. Asyafatul bibir. Al-kasyum. Pangkal hidung. Masya Allah. Perwakilan dari itu sudah ya. Oh tadi dari Teno SP2 lembu. Baca-baca makhrajul huruf terbagi 5. Yang pertama al-jauf, rongga tenggorokan dan mulut. Yang kedua al-jauf, rongga tenggorokan. Yang kedua apa? Al-jauf. Al-jauf yang pertama tadi sudah. Al-halq Tenggorokan. Al-lisan di lidah. Syafatain, kedua bibir. Syafatain al-khayshum, pangkal hidung. Insyaallah, alhamdulillah. Ya, itu tadi perwakilan dari berbagai penjuru. Kita jelaskan yang pertama, al-jauf ya, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Yang pertama al-jauf artinya rongga mulut dan rongga tenggorokan. Al-jauf merupakan tempat keluarnya huruf mad. Jadi kalau ditanya huruf apakah al-jauf itu, ya semua huruf mad. Huruf yang dibaca panjang, yaitu yang pertama alif yang didahului dengan fathah, wawu sukun didahului dengan dhammah, ya sukun didahului dengan kasrah. Ini mad, huruf mad. Iya dibaca panjang. I, u, itu semua dari al-jauf ya. Ketiga bentuk mad tersebut disebutkan secara bersamaan dalam firman Allah, tilka min amba'il ghaibi nuhiha. Kalimatnya nuhiha ilaika. Nu wawu sukun kan, sebelumnya dhammah. Hi ya sukun, sebelumnya kasrah. Ha alif, sebelumnya fathah. Ini dirangkai dalam sebuah ayat. Ya. Jadi kalau ditanya sebutkan huruf-huruf jauf, semua huruf mad. Ya, huruf al-jauf itu adalah huruf-huruf mad. Nah. Berikutnya al-halq, tenggorokan. Tenggorokan ini terbagi menjadi 3 bagian atau 3 tempat atau 3 rumah. Yang pertama tenggorokan bagian bawah. Ya, tenggorokan bagian bawah itu terdapat ada 2 hurufnya. Kalau ditanya berapa huruf-huruf tenggorokan, ya semuanya jumlahnya huruf itu 6. Cuma ada bagian-bagiannya, ya. Semuanya kalau disebutkan berapa jumlah huruf tenggorokan, semuanya 6. Cuma rumahnya 3. Rumah itu maksudnya lah makhrajnya, ya, makhrajnya. Kalau huruf itu maksudnya yang tinggal, yang ya penghuninya. Yang pertama tenggorokan bagian bawah terdapat 2 huruf di situ, ya, ada hamzah dan ha, ya. A, ha, ini tenggorokan bagian bawah. Ya. Berikutnya tenggorokan bagian tengah, yaitu huruf ha, a, ya, huruf ha sama ain, ya. Ha sama ain, tenggorokan bagian tengah. Ini sering keliru ya. Sering keliru, biasa tercampur antara terutama hamzah dengan ain yang sering keliru. Yang ketiga tenggorokan bagian atas, ya. Terdapat 2 huruf di situ juga, ada huruf kha dan ghain. Kha dan ghain. Nah. Masih ingat ya? Insyaallah. Jadi makhraj al-halq terbagi menjadi 3, ya. Tenggorokan bagian bawah, atas, bawah, tengah dan atas. Nah, coba perwakilan. Tetangga dulu. Ayo. Tenggorokan bagian tenggorokan bagian bawah. Makhraj al-halq terbagi menjadi 3 bagian. Berapa hurufnya? 6 hurufnya. Tenggorokan bagian bawah sebutkan. Ghain dan kha. Tenggorokan bagian bawah. Iya. Ha. Ha atau ha? Ha. Ya. Ha dengan Ghain. hah? Bagaimana? Beda. Hah? Ain. Enggak, beda. Walaupun sama-sama dari tenggorokan, tapi tempatnya berbeda, ya. Ya, hamzah. Masya. Ulangi, tenggorokan bagian bawah. Hamzah dan Ya, hamzah dengan ha. Tenggorokan bagian tengah. ain dan ghain. Beda. Ha. Ain sama ha, ya. Tenggorokan bagian atas. Sekretari sudah mungkin. Dalam hal ini boleh nih lah. Lapor lain dia boleh.
Negara dari Rijal ini. Ghain dan kha. Apa? Ghain, Goin sama? kha. Ya. Goin sama kho. Tenggorokan bagian mana itu? Tenggorokan bagian. Hah? Goin saya. Tenggorokan bagian atas. Goin sama kho. Nah, perwakilan Tinanggia. Nah, barakallahu fiik. Siapa perwakilan Tinanggia? Ayo. Coba. Tenggorokan bagian bawah. Sama? Iya. Tenggorokan bagian tengah. Sama? Masya Allah. Tenggorokan bagian atas. Masya Allah. Mantap, mantap. So, perwakilan Lembu. Tenggorokan bagian bawah hamzah dan ha. Tenggorokan bagian tengah ain dan ha. Ya. Tenggorokan bagian atas goin dan kha. Masya Allah. Nah. Terus. Perwakilan dulu tuh. Maris. Ya. Tenggorokan bagian bawah ain dengan H. Hah? Hamzah. H dengan Hamzah. Ya, Hamzah. Tenggorokan bagian tengah H dengan ain. Ya. Atas. Yang atas Kho dengan Ghain. Ya, Masya Allah. Perwakilan Lapo ya belum saya lihat tadi ingat oh ya Lapo. Al-halaq kita bagi jadi 3, yaitu tenggorokan bawah, tengah dan atas. Iya. Yang bawah yaitu huruf H dengan hamzah. Terus yang tengah huruf ain dengan H. Nah. Terus yang bagian atas kho dengan O. Goin. Nah, Masya Allah. Lapo. Apa? 12. Tunggu kelas. Al-hal tenggorokan. Terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tenggorokan bagian bawah, hurufnya ada 2. H dengan hamzah, ya. Yang kedua tenggorokan bagian tengah, H dengan ain, ya. Yang ketiga tenggorokan bagian atas, ghain sama kha. Nah, insyaallah. Alhamdulillah. Ya. Baik. Oke, lanjut. Makhraj al-lisan. Artinya lidah. Di sini makhraj ini terbagi menjadi 10 bagian. Ini agak mungkin pembahasannya agak panjang di sini al-lisan. Soalnya huruf yang paling banyak hurufnya ini. Huruf makhraj ini al-lisan, ya. Paling banyak dia. Kalau dihitung-hitung al-lisan itu jumlah hurufnya al-lisan semuanya berapa? Semuanya. Dari pangkal sampai ujung. Jumlah al-lisan ya 18. Ini paling banyak ya, makhraj ini paling banyak hurufnya. Paling banyak keluarnya di sini. Makanya di sini jelaskan ada 10 makhraj. Yang pertama pangkal lidah paling belakang pada posisi menempel langit-langit yang lunak daging, maksudnya paling belakang setelah tenggorokan, yaitu huruf qaf. Ringkasnya begini ya, ini penjelasannya agak sedikit muter-muter. Penjelasan ringkasnya begini. Qaf itu keluar dari pangkal lidah menempel pada langit-langit lunak atas. Itu mudah kita pahaminya. Pangkal lidah kita ya, pangkal lidah itu yang dekat dengan tenggorokan itu menempel dengan langit-langit lunak atas. Langit lunak itu apa? Langit-langit yang lembek. Yang kalau kita pijit begini itu lembek. Beda langit-langit keras ini. Kalau yang depan kan keras, coba untuk ini pijit itu kan keras. Nah, itu qaf itu di belakang. Ya, jangan, makanya menyebutkan qaf itu jangan ko. Jangan pakai napas. Ko itu kaf itu. Nanti setelahnya tepatnya. Jadi qaf itu di tenggorok pangkal lidah menempel pada langit-langit lunak keras atas. Coba ko ki ku aku, bukan ko ki ku, enggak ya. Kemudian qaf juga kesalahan yang umum yang sering terjadi menyebutkan qaf adalah sebagian kita menyebutkan dengan memonyongkan bibir. Ko. Nah ini coba. Ko min qablikum. Ko enggak boleh memonyongkan ya. Karena qaf itu bukan keluar dari bibir. Kalau seandainya keluar dari bibir harus kita monyongkan. Seperti wa, ma, ba. Kalau qaf bukan dari bibir, tapi dari syafatan ya. Dari lisan.
terkhusus di bagian pangkalnya. Jadi kof itu pangkal lidah menempel pada langit-langit lunak atas, yaitu yang lembek itu, yang dekat anak tekak itu, yang tergantung-gantung itu. Berikutnya pangkal lidah paling belakang pada posisi menempel langit-langit antara bagian lunak tulang atas dan bagian yang lunak ke depan sedikit setelah huruf kof, yaitu huruf kaf. Jadi ringkasnya begini, kalau kof itu di belakang, pangkal lidah bertemu dengan langit-langit lunak atas. Kalau kaf ke depan sedikit, ya kaf itu k o k. Jadi k itu ke depan sedikit antara langit-langit lunak dan atas. Coba lebih antara langit-langit lunak dan keras. Di situ kaf sedikit. Jadi maju ke depan, ya maju ke depan setelah makrojnya. Jadi ini lidah kita. Lidah kita ini pangkalnya langit-langit di sini kalau kof nempelnya di sini. Kalau kof ke depan sedikit, ini ujungnya. Kof di sini, kaf di depannya. Itu ka. Coba ka, ki, ku, ak. Nah, nanti kita belajar sifat juga. Kenapa sih harus pada nanti pembahasan di sifat huruf. Kita baru mempelajari makhraj. Dua ini penting sekali. Dasar utama dalam pembahasan tajwid adalah kita memahami makhraj huruf dan sifatnya. Bukan hanya sekedar makhraj yang kita pelajari, tapi sifatnya juga penting juga. Dari mana kita tahu sifatnya? Kenapa sih kaf harus ada ak? Kan cukup ak? Enggak cukup gitu. Ada sifat nanti namanya hamas ya. Nanti kita bahas di pembahasan belakang. Nah, itu dari makhraj yang pangkal lidah ya. Pangkal lidah. Dua huruf ini pangkal lidah, kof sama kaf. Berikutnya bagian C, lidah bagian tengah pada posisi langit-langit bagian atas, yaitu huruf jim, shin sama ya. Jim, shin, ya. Jadi ringkasnya tiga huruf tersebut keluar dari tengah lidah bertemu dengan langit-langit atas. Ja, coba ja, ji, ju, aje, ya. Aja, iji, uju, ya. Dia bagian shin ya. Sha, shi, shu, ash, ish, ush, asya, ishi, ushu. Berikutnya ya. Yi, yu, ai, i, ui. Nah, itu tiga huruf itu keluar dari tengah lidah. Berikutnya yang keempat nah, bagian D ya. Salah satu tepi lidah atau kedua-duanya pada posisi gigi geraham atas, yaitu bo ya. Huruf bo. Coba praktek. Bo, bui, bu, ya. Di sini dikasih perincian, diperlebar pembahasannya. Salah satu tepi lidah. Tepi lidah di mana? Sisi. Baik itu kanan atau kiri atau dua-duanya. Kalau kanan bagaimana? Tergantung antum mudahnya bagaimana. Mau pakai yang kanan, bo. Coba. Bo, bui, bu. Itu kanan ya. Sekarang kiri, bisa kiri. Bo, bukan ini yang kasih begini. Jadi tepi lidahnya nempel dengan geraham atas, bukan yang dikasih begini. Tepi lidahnya ya. Coba bo, bui, bu. Ya. Sekarang dua-duanya. Maksudnya geraham tepi lidah kanan dan kiri nempel semuanya dengan geraham atas. Bo. Ya, jadi menyeper ya, merenggang begini, merenggang. Bo, bui, bu. Nah, kesalahan yang sering terjadi adalah menyebutkan bo dengan ujung lidah, do. Nah, ini kesalahan. Waladolin. Berarti dia menggunakan bukan dari si lidah, tapi ujung lidah. Dan ini fatal. Ya, salah mau menyebutkan. Tempatnya salah. Do, bukan. Itu bukan do itu dalih yang ditebalkan do. Ya, jadi bukan do, di, du, bukan. Tapi bo, bui, bu, ya.
Itu. Jadi dari mana tadi? Sisi lidah, baik kanan atau kiri atau dua-duanya menempel di geraham atas. Berikutnya, ujung dua tepi lidah sampai pada akhir ujung lidah menempel pada gusi dari gigi bagian atas yang berhadapan pada dua gigi seri geraham. Pertama, ya, dua gigi taring dan dua gigi seri sampai samping dan dua gigi seri, yaitu huruf lam. Ini agak sedikit panjang pembahasannya. Nah, simpelnya itu akhir sisi ujung lidah ini ya. Ini ujung lidah. Ini sisinya ini. La, li, lu, al. Ya, bukan. Tapi dia di gigi seri ya. Bukan, tetap dia dari masih pembahasan sisi lidah. Cuma di akhirnya sini, akhir sisi ujung lidah. Akhir ya, dua tepi lidah, ujung dua tepi lidah, maksudnya di sini. Ya. La. Ya, bukan la ya. Menyebutkan lam jangan seperti lamnya orang Indonesia, la. Bukan la. Itu terlalu ya, kental dialek la. Enggak, tapi la. Ya. Lamnya orang Arab berbeda dengan orang Indonesia. Kalau Indonesia la, enggak, tapi Arab la. Ya. La. Ya. Lam ini juga memiliki sifat, nanti ada sifat yang disebut dengan tafkhim. Kapan disebut tafkhim? Dibaca tebal di lafaz Allah, ya. Dikhususkan di lafaz Allah, lam dibaca tebal. Tapi ada perinciannya, yang sebelumnya dhamma atau kasrah tebal. Nah, yang jelas dua huruf ini bod sama lam keluar dari sisi lidah. Berikutnya, ujung lidah pada posisi dua gigi seri atas atau di bawah sedikit setelah huruf lam, yaitu huruf nun. Ya, ringkasnya adalah ujung lidah menempel pada gusi dua gigi seri atas. Nun itu ujung lidah kita tempel di gusi. Tahu gusi ya? Gusi itu yang di atasnya pangkal gigi. Ya, gusi itu yang di atasnya pangkal gigi. Di situ makhrajnya huruf nun. Ya. Ujung lidah pada posisi dua gigi seri atas. Demikian selanjutnya awal punggung ujung lidah pada posisi dua gigi seri atas, yaitu huruf rob. Ini mirip-mirip dengan nun ya. Sebagian ulama qiraah mengatakan para qurra mengatakan lam sama nun itu sama. Sebenarnya sama ya. Cuma perbedaan di sini awal ya dia ke arah punggung lidah. Huruf punggung lidah. Sebagiannya mengatakan sama saja, nun sama rob. Sebagian lagi dibedakan. Berarti dia agak mundur nih. Iya, ke arah punggung lidah ya, rob. Tapi sama-sama dari ujung lidah menempel di gusi ya, gusi gigi seri atas, dua gigi seri atas. Yang berikutnya, punggung ujung lidah pada posisi ya pangkal dua gigi seri atas, yaitu huruf ta, dal sama po ya. Ta, dal, po. Ringkasnya adalah ujung lidah kita ditempel di pangkal gigi seri atas. Ujung lidah menempel di pangkal. Tahu pangkal gigi ya? Pangkal gigi yang menancap di gusi. Ya, itu di gambar ada mungkin agak keras ya. Pangkal gigi itu yang menancap di gusi. Pangkalnya kan ujung ini. Ini ujung. Pangkal itu yang nancap ya di atas sini. Yang nancap di gusi. Di situ letaknya ujung lidah kita tempel di situ. Di pangkal gigi seri. Yaitu huruf ta ya. Coba ta, ti, tu, at, ya. Atta, itti, uttu. Ya. Berikutnya da, di, du, ad, iddi, uddu. Ya. Sebagian menyebutkan dal ujung lidahnya ditempel di langit-langit. Da. Nah ini biasanya sebagian orang-orang yang masih kenal dengan dialek Sunda, da, bukan dada, bukan pakai da. Kalau kita menyebutkan da, berarti ujung lidah ditempel di langit-langit. Tidak boleh, bukan di langit-langit, di pangkal. Da, bukan da. Beda ya? Bukan da. Bukan, tapi da, di, du, da, di, du, bukan da, di, du, bu, da, di, du, bukan.
Berikutnya to, coba to, toi, tu, alto. Ya. To juga termasuk huruf qalqalah sama dengan huruf dal. Cuma to itu huruf yang paling kuat ya. Huruf yang paling kuat di antara huruf jaya adalah huruf to. Menyebutkan to tidak boleh dengan memonyongkan. Sebagian kita membaca to memonyong. To sirotol, tol bukan tol, tapi to. Ya. Cuma nanti dibahas di pembahasan sifat ada sifat namanya isti'la atau itbaq ya. Jadi pangkal lidahnya naik ke langit sehingga suaranya tebal. Ini yang membedakan antara ta dengan to itu dari sisi sifat. Ya. Kalau kita tidak mempelajari sifat repot. Nanti kita nggak bisa bedakan mana to mana ta. Kalau fathah mungkin bisa ya, agak mudah saja. Ta, to iya. Tapi kalau kasroh o jangan dibaca ti. Kenapa? Kalau dibaca ti sama dengan ta, ti. Salah kan? Ta, ti. To, toi. Nah, gitu. Tidak boleh monyong juga. To, tui. Nah, itu juga enggak boleh juga. Bukan monyong. Karena to itu bukan dari bibir, tapi dari lisan. Ya, jadi ujung lidah menempel pada pangkal gigi di atas. Hurufnya ada 3, ta, dal, sama to. Berikutnya ujung lidah pada posisi 2 gigi seri bawah, lalu suara keluar melalui celah di antara 2 gigi seri atas dan bawah, yaitu huruf zai, sin, sama sod. Ringkasnya adalah ujung lidah menempel pada gigi seri bagian bawah. Gigi seri bagian bawah. Jadi ujung lidah kita tempel di gigi seri bagian bawah, ya. Yaitu huruf zai. Coba za, zi, zu, az, iz, uz, azza, izzi, uzzu. Ya, gitu. Berikutnya sin ya. Sa, si, su. Jangan langsung su. Jadi senyum dulu. Su. Senyum dulu. Jangan langsung su, tapi su. Ya. Untuk apa? Membedakan antara so dengan so dengan sin. Ya. Ulangi. Sa, si, su. Ya. Assa, isi, usu. Ya, gitu. Bukan usu. Coba usu. Nah, ini nanti berhubungan nanti kalau kita membaca Al-Quran. Ya, supaya sinnya itu jelas sin. Ya, seperti dalam Al-Quran saya kurus sufaha. Kalau kita baca saya kurus, kita kan sering baca saya kurus, tapi saya kurusu. Jelasinnya. Bukan kalau kita baca tebal, nanti mirip dengan sod. Di pelajaran sifat nanti dibahas perinci. Kembalikan sifatnya. Pelajaran sifat. Berikutnya sod ya. So ini bukan dengan cara monyongkan bibir ya. Sebagian kita membaca so enggak ya. Bukan dari syafatain, tapi dari lisan ya, dari lisan. Coba ikuti. So sli bukan monyong sui bukan. Sli, su, as, is, us, aso, isli, usu. Ya, nah. Berikutnya yang terakhir dari pembahasan lisan, ya. Punggung ujung lidah pada posisi menempel di ujung 2 gigi seri atas, yaitu huruf ya sa, dal, sama bo. Ringkasnya bagaimana? Ujung lidah kita tempel di ujung gigi seri. Berarti keluar sedikit. Coba ikuti. Sa, si, su, as. Mengalir suaranya, napasnya mengalir. As. Ya. Jangan diputus. As. Nanti pembelajaran sifat dibahas. Asa, isi, usu. Ya, gitu. Berikutnya zal. Ini zal dengan sa sering keliru. Zal sama sa sering keliru. Apa kelirunya di sifat? Memang sama-sama makhrajnya. Kita katakan tadi ya,
Kalau kita hanya fokuskan pembelajaran makhraj saja, tidak pelajaran sifat, nanti kecampur antara dal dengan sal, dal dengan sa. Karena sama-sama memang rumahnya di situ. Ya, sama-sama memang rumahnya di situ. Ya. Kita praktek. Zi, zu. Ya, jadi senyum dulu ya. Jadi huruf yang tipis itu dikasih senyum dulu. Posisi ditipiskan begini ya, relax, bukan langsung lu, nanti mirip dengan wo ya, mirip dengan wo. Li, lu, al, il, ul, ya. Illi, ullu. Yang terakhir huruf wo ya, ini wo huruf tebal nih. Wo, jangan zo ya. Sebagian membaca zo, tidak boleh zo. Tapi wo, wi, bukan monyong, wi, bu, el, il, kita latihan tidak apa-apa. Nanti agak kaku ini kan kita butuh latihan saja. Nanti insya Allah dengan sering dilatih tidak kaku sih. Tinggal latihan saja. Berikutnya makhraj yang keempat, asyafatan ya, kedua bibir. Makhraj ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama bibir bagian bawah dalam pada posisi menempel pada dua gizi atas yaitu huruf fa. Jadi ringkasnya fa itu bibir bagian bawah dalam. Ingat ya, bawah dalam, bukan bawah luar. Kalau bawah luar orang lagi jengkel. Orang lagi jengkel. Ini kan lagi jengkel. Bagian bawah luar, bagian bawah dalam, dalamnya. Gigi seri atas nempelkan di situ. Fa. Bukan fa. Atau seperti dialek Sunda, pa. Paril tadi. Ya, bukan pa, ya. Bukan pakai pa. Bukan dengan merapatkan bibir. Ya, tapi ya. Caranya gigi seri atas, dua gigi seri atas tempelkan di bibir punggung bagian bawah dalam. Fa, fi, fu, af, if, uf, affa, iffi, ufu. Iya, kemudian karena syafatan itu dua makhraj ya. Makhraj yang pertama satu huruf dihuni satu huruf. Jadi makhrajnya dua. Jadi bedakan mana makhraj, mana huruf. Makhrajnya dua, tapi hurufnya 4. Makhraj yang pertama penghuninya satu, yaitu fa. Makhraj yang kedua, makhraj itu kita bahasakan rumah lah. Rumahnya itu 2, penghuninya 4. Bahasa rumah itu makhraj maksudnya ya. Makhrajnya 2, penghuninya 4. Rumahnya 2, penghuninya 4. Rumah yang pertama huruf fa tadi kita bahas. Rumah yang kedua atau makhraj yang kedua 3 huruf. Ya, yang pertama huruf ba, kemudian huruf mim dan huruf nun. Sama-sama dari syafatan. Cuma ba ini caranya adalah kedua bibir dalam keadaan tertutup. Ba, bi, bu, ab, ib, ub, abba, ibbi, ubbu. Okay. Berikutnya huruf mim. Ya, karena mim memiliki sifat gunnah. Jadi pasti penguasaan sifat ma, mi, mu, am, im, amma. Ya, kalau dia bertasydid maka panjang gunanya. Amma, immi, ummu. Nah, berikutnya huruf waw ya, yaitu kedua bibir dimonyongkan ke depan dengan membuka celah sedikit, yaitu huruf wa. Jadi huruf yang monyong, yang disebutkan monyong hanya huruf wa. Tidak ada huruf yang lainnya. Jangan menambah huruf ko, so, do, tidak ada. Cuma satu huruf hijaiyah yang monyong. Kalau fathah ya, kalau fathah. Beda kalau dhamma. Kalau dhamma memang harus monyong, semua huruf juga begitu. Tapi kalau fathah
cuma wa. Coba wa, wi, wu, au, iu, u, awwa, iwi, uwu. Nah, yang terakhir, makhraj yang terakhir adalah al-khayshum, pangkal hidung. Al-khayshum, pangkal hidung, bagian dari tempat keluarnya seluruh bunyi huruf suara gunnah, yaitu huruf dimaklumi, huruf nun dan huruf mim. Jadi kesimpulannya nun sama mim dua rumahnya kan? Masih ingat dua rumahnya nun sama mim? Yang pertama nun memiliki yang keluar dari al-khayshum, dan yang rumah kedua nun dari mana tadi? Dibahas di atas tadi. Dari bibir. Ya, bukan dari bibir. Lidah. Ya. Kalau mim dari mana? Selain dari gunnah, dari khayshum, yang kedua dari mana? Dibahas tadi di atas. Syabatan. Ya. Jadi kalau ditanya huruf apakah yang memiliki makhraj ganda? Dua huruf ini. Mim sama nun. Yang pertama mim, selain dari al-khayshum, mim juga ada makhraj disebut dengan syafatain, dari bibir. Yang kedua nun, selain dia dari al-khayshum, pangkal hidung keluar, dia juga memiliki makhraj di al-lisan, di ujungnya. Ya, di ujungnya. Nah, selesai pembahasan dari makhraj huruf yang 5. Ada yang bisa simpulkan? Silakan yang bisa simpulkan. Simpulannya begini ya, ringkas saja. Al-jawab artinya tadi apa? Rongga mulut dan rongga tenggorokan. Hurufnya terdapat pada huruf mad. Atau disebut dalam sebuah ayat nuhiha. Selesai pembahasannya. Yang kedua, apa tadi makhraj yang kedua? Al-halq, tenggorokan. Tenggorokan itu ada 3 makhraj atau 3 rumah. Hurufnya 6. Bagian bawah sebutkan hamzah ha, bagian tengah ha dengan ain, bagian atas kha sama gha. Selesai. Makhraj yang ketiga apa? Al-lisan. Berapa makhrajnya? 10 makhrajnya, tapi hurufnya 18. 10 makhrajnya, hurufnya 18. Beda ya makhraj dengan huruf. Kalau makhraj itu artinya rumahnya, penghuninya 18. Sebutkan antum. Yang pangkalnya itu huruf apa tadi? Qaf sama kaf. Tengahnya jim, shin, ya. Sisinya bod sama lam. Ujungnya ada 11. Masih ingat? Yaitu nun, ro, da, dal, to. Kemudian sin, zai, sod. Kemudian sa, da, bo. Selesai. Terus yang keempat syafatan. Makhrajnya berapa tadi? Makhrajnya 2 makhrajnya. Penghuninya berapa? 4. Makhraj yang pertama huruf fa saja. Makhraj yang kedua huruf ya, b, m, w, ba, mim, nun. Selesai. Yang terakhir al-khayshum, hurufnya 2, nun sama mim. Selesai. Ada? Ya, atau ya, macam-macam makhrajul huruf. Yang pertama al-jawf. Al-jawf bisa disingkat dengan nuhiha. Atau yang kedua adalah al-hal atau huruf tenggorokan. Huruf tenggorokan dibagi 3. Yang pertama tenggorokan bagian bawah, yaitu hamzah dan ha. Sedangkan tenggorokan bagian tengah ain dan ha. Dan tenggorokan bagian atas kha dan bo. Kita beralih ke al-lisan, itu lidah. Yang pertama kita dari pangkal lidah huruf ko yang menempel pada pangkal bagian lunak, yang di atas langi-langi bagian lunak. Yang depannya lagi ada huruf kaf, ya, yang menempel pada agak keras sedikit di bagian setelah huruf kof. Oh, diperinci nih Pak. Ya. Setelah ke sisi lidah, yaitu ada atau tengah lidah dulu ada jim, shin dan ya. Ke sisi lidah ada huruf do dan lam. Kan ujung lidah menempel pada gusi bagian atas ada huruf lam dan nun dan ro. Sedangkan yang ujung lidah yang menempel pada pangkal gigi sirah bagian atas ada huruf 3. Yang pertama da, dan da, to dan ta. Ya. Dan ujung lidah kita yang berikutnya menempel pada ujung lidah bagian sisir bagian atas atau 2 gisir bagian atas. Yang pertama za dan apa ujung lidah menempel pada apa? Ujung lidah kita menempel pada ujung siri bagian atas. Ujung siri bagian atas. Ya. Pertama huruf za. Ya.
za dan za. Ya kan? Apa tadi? Za, Za, ya. terus Zo, bo, satu lagi dan za. sa. Sa. Ya, itu. gitu. Berikutnya lagi yang ujung lidah kita menempel pada ujung gigi sen bagian bawah. Yang pertama zo, zai dan sin. Sod, Zod, sod, zod, sod. Ya. sin dan zai. Zai, ya. Ya. Nah, Berikutnya ke asyafatan, silakan. yaitu huruf bibir. Yang pertama huruf fa. Yang pertama fa itu adalah gigi bagian atas menempel pada bibir bagian dalam. Fa. Terus yang berikutnya adalah BNW atau ba, mim dan waw. Yang berikutnya adalah haisun yang tempat keluar keluarnya huruf guna, mim dan nun. Masya Allah. Diperinci Pak. Perwakilan Masya Allah. Ya lapor. Perwakilan. Harus ada perwakilan nih. Lapor lagi Pak. Perwakilan apa? Siap lapor. Belum. Bilangnya. Ya. Itu lebih bagus lagi perinciannya ya, supaya tidak masalah tidak perinci itu diperinci seperti ujung lidah menempel pada ujung gigi seri, itu perinciannya. Kita jelaskan tadi secara umum saja, tapi lebih bagus lagi kalau diperincikan. Atau saya tanya-tanya saja ya, saya acak ya. Ya, boleh Sir. Saya acak. Dari ketua kelas. Ujung lidah menempel pada ujung gigi seri atas, hurufnya apa? Ujung lidah menempel pada ujung gigi seri atas. Alisan saja. Ya. Hurufnya apa? Lam. Kan. Lidah. Ujung pada lidah gigi seri atas nih. menempel pada ujung gigi. Oh, za. Iya, za. 3 huruf di situ. Bo. Ya, satu lagi. Bo sama bo. Sudah. Za, wo, satu lagi. Bo. Sudah sama. Za, wo, satu lagi. Fa. Ta. Sa. Ya kan, lidahnya keluar kan? Za, wo, sa. Ya. 3 huruf ini keluar dari ujung lidah menempel pada ujung seri. Ya. Nah, perwakilan Lapua. Iya. Iya. Ujung lidah menempel pada pangkal gigi seri atas. Ujung lidah. Ya. Ujung lidah pada Ujung lidah menempel pada pangkal gigi seri atas. Huruf apa? huruf ta, Ya, ta, terus to, o, terus da. ya, da, ta, ko. Nah, alhamdulillah. Perwakilan lain, Bu. Ujung gigi seri atas menempel pada punggung bibir bagian bawah dalam, huruf apa? Punggung bibir bagian dalam. Nah, ujung gigi seri atas menempel pada punggung bibir bagian bawah dalam. Fa. Ya, fa. Nah, insyaallah. Dari Tenanggia, siapa perwakilan? Iyalah. Oke. Di mana makhrajnya huruf ain sama ha? Gampang sih itu. Ain sama ha. Tenggorokan cuma bagian mana? Tengah. Ya, Masya Allah. Ya, bagian tengah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ada lagi? Tengah semesta. Telutu ya, belum ya telutu. Belum dengan mana dulu? Di mana makhrajnya huruf bod? Bo, bi, bu. Bo. Ya, bo, bi, bu. Bo, bi, bu. Lihat Bu. Ya, bo. Yang ini loh. Bisa ke sana bisa ke sini. Oh. Tepi lidah menempel pada gigi geraham atas. Nah, Masya Allah. Itu. Pura-pura dia tuh. Alhamdulillah selesai. Nah, Insya Allah berikutnya kita akan mungkin perincikan kita. Abis tanya. Oh, bisi, siap ditanya? Yang mudah saja, yang mudah. Di mana makhrajnya huruf hamzah sama ha? Bagian bawah.
Bagian bawah apa? Lihat buku. Dia lihat buku, Pak. Ya, Masya Allah. Pelakunya. Ini pelaku. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya, insya Allah demikian ya. Ada pertanyaan? Insya Allah perinciannya minggu depan ya. Masih di pembahasannya juga. Harus hafal Ustaz, menghafal toh. Harusnya begitu. Minimal hafalnya secara umum saja. Jangan perincian dulu. Minimal secara umum saja. Maksudnya secara umum itu jelaskan tadi secara umum. Iya. Misalnya tengah lidah, jim, shin, sama ya, selesai. Sampai lebih kuat lagi kan. Selain kita hafal juga teori, ya praktiknya juga. Kalau menghafal teori cepat sih, nggak butuh waktu. Kan yang ada di buku, yang lama itu praktiknya. Nggak apa-apa, butuh waktu lama. Kalau teori itu menghafal itu nggak butuh waktu, cepat sih. Ada buku kan bisa. Itu intinya. Seperah hafal dulu ini, weh. Oh ini belum pernah hafal lu, Masya Allah. Belum. Ada pertanyaan? Jarang kita mau baca. Ada ya? Insya Allah jelas. Besok insya Allah minggu depan untuk kita menghafal tentang masih pembahasan makhraj huruf. Demikian. Barakallahu fikum. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.